Oke, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KD Satya Dita Rismawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi jenis penelitian, yaitu tentang analisis data dan interpretasi data. Jadi analisis data ini dan interpretasi ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Karena bagaimana bisa kita memahami suatu data jika kita belum menganalisisnya dan menginterpretasikannya. Jadi dalam setiap penelitian itu memang sudah harus ada interpretasi dan analisisnya, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami apa tujuan atau arah penelitian dari kita. Oke, saya akan langsung melanjutkan dan saya akan langsung menjelaskan melalui slide-slide yang ada di PowerPoint. Oke, jadi berdasarkan pengertian dari penelitian, bahwa penelitian itu merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang objektif atas permasalahan manusia melalui prosedur ilmiah. Nah, untuk itu dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul. Data yang sudah terkumpul namun belum dianalisis merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan, sehingga analisis data ini sangat memegang peranan penting dalam penelitian. Jadi data yang dikumpulkan itu banyak sekali, seperti catatan di lapangan, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Nah, kesekian data itu akan memberikan arti, akan dapat dimengerti jika kita sudah menganalisisnya, seperti itu. Nah, pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Dan oleh karena itu, analisis data merupakan bagian yang amat penting, karena dengan menganalisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk masalah penelitian. Nah, dalam analisis data pada penelitian kuantitatif terdapat juga langkah menginterpretasi data. Nah, interpretasi data ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan jawaban atau arti dari data. Dalam setiap hasil penelitian, interpretasi data adalah hal yang sangat penting. Hasil dari suatu penelitian akan dapat dimengerti jika sudah memasuki tahap interpretasi. Nah, oleh karena itu, interpretasi dalam hasil analisis data adalah hal yang patut dilakukan di setiap penelitian. Jadi, apa saja yang kita lakukan dalam analisis dan interpretasi data pada penelitian kuantitatif? Yang pertama, yaitu menyiapkan data untuk dianalisis. Jadi, langkah pertama adalah mengorganisasikan data untuk dianalisis. Jadi hal pertama yang dilakukan dalam menyiapkan data untuk dianalisis itu adalah memberikan skor terhadap data. Nah, apabila mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen atau checklist, hal yang diperlukan adalah sebuah pen-scoring data. Nah, scoring data ini atau penskoran data bermakna bahwa para peneliti menentukan skor numerik atau nilai kepada masing-masing kategori jawaban untuk setiap pertanyaan dalam instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, saya berikan contoh. Misalkan para orang tua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dalam survei untuk mengukur sikap mereka terhadap pilihan sekolah untuk anak-anak mereka di sebuah kawasan. Jadi sebuah pertanyaannya berbunyi seperti ini misalnya. Para siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk memilih sekolah yang mereka inginkan. Jadi kita akan memberikan daftar jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tak tentu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, jadi masing-masing jawaban tersebut akan diberikan skor mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalnya, sangat setuju kita berikan skor 5, setuju kita berikan skor 4, tak tentu kita berikan skor 3, tidak setuju kita berikan skor 2, dan sangat tidak setuju kita berikan 1. Jadi, pemberian skor itu akan memudahkan kita dalam menganalisis jawaban-jawaban mereka yang nantinya akan diakumulasikan menjadi sebuah kesimpulan pernyataan seperti itu. Selanjutnya yang dilakukan dalam penyiapan data untuk dianalisis yaitu menentukan tipe skor untuk dianalisis. Jadi sebelum melakukan analisis skor-skor, para peneliti harusnya terlebih dahulu mempertimbangkan tipe skor yang digunakan dalam instrumen mereka. Nah, hal ini penting karena tipe skor itu akan berpengaruh terhadap bagaimana peneliti memasukkan data dalam sebuah file komputer untuk dianalisis selanjutnya. Jadi skor-skor tersebut bisa berupa skor berbutir tunggal, penjumlahan skor, dan perbedaan skor. Yang selanjutnya, setelah menentukan tipe skor untuk dianalisis, kita memilih program statistik seperti itu.
Jadi para peneliti memilih sebuah program komputer untuk menganalisis data-data mereka. Nah, para peneliti akademis biasanya menggunakan program-program statistik kampus, mainframe komputer, atau program-program statistik yang tersedia dalam mikrokomputer. Seperti itu. Nah, seperti SPSS yang mungkin sudah banyak dari kita yang paham, SISTAT, SAS, atau Statistical Paycheck for the Social Science. Yang selanjutnya, dalam menyiapkan data untuk dianalisis ini, kita perlu menginput data. Jadi setelah memilih program statistik, langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data dari instrumen atau checklist ke dalam program-program komputer. Menginput data terjadi ketika peneliti mentransfer data-data dari jawaban pada instrumen-instrumen ke dalam file komputer untuk selanjutnya dilakukan analisis. Seperti itu. Nah, setelah menginput data, hal yang kita lakukan adalah membersihkan dan menghitung data-data yang hilang. Jadi setelah memasukkan data-data ke dalam tabel-tabel komputer, perlu ditentukan apakah terdapat kesalahan di dalam data atau ada data-data yang hilang atau tidak ada. Jadi kesalahan-kesalahan terjadi apabila partisipan dalam penelitian yang dilakukan memberikan skor di luar rentangannya bagi suatu variabel atau menginput angka yang salah ke dalam tabel-tabel data. Nah, data-data yang hilang boleh jadi terjadi ketika data-data instrumennya tidak ada atau individu-individu melompati pertanyaan-pertanyaan. Para partisipan di sini tidak hadir juga bisa menyebabkan data-data ini hilang, atau individu-individu menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, mungkin karena bersifat privasi atau pribadi mereka merasa terganggu. Nah, untuk alasan-alasan etika, peneliti dapat melaporkan bagaimana data-data ini hilang, sehingga para pembaca dapat memberikan interpretasi yang tepat terhadap hasil penelitian. Nah, karena masalah-masalah ini bisa terjadi, maka peneliti perlu membersihkan data dan menentukan bagaimana memperlakukan data-data yang hilang. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan membersihkan database dan menilai database untuk menentukan data-data yang hilang. Oke, setelah menyiapkan data untuk dianalisis, hal selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah kita siapkan tersebut. Jadi setelah mempersiapkan data dan menyusun data, maka data tersebut sudah dapat dianalisis guna menjawab masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian. Jadi hal-hal yang dilakukan, yang pertama yaitu melakukan analisis deskriptif. Nah, dalam melakukan analisis deskriptif ini, hal yang kita lakukan atau penting kita lakukan itu ada 3. Yang pertama, memilih tes statistik deskriptif, mengukur tendensi sentral, dan melakukan variabilitas. Setelah itu, dalam menganalisis data, kita harus melakukan analisis inferensial. Nah, statistik deskriptif mungkin dapat membantu menganalisis pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Nah, walaupun demikian, apabila membandingkan kelompok atau mengaitkan 2 atau lebih variabel, maka analisis inferensial perlu digunakan. Nah, gagasan utamanya seperti ini. Untuk melihat skor dari sisi sampel dan menggunakan hasilnya untuk menarik inferensi atau generalisasi atau membuat prediksi tentang populasi. Nah, dewasa ini dalam melaporkan hasil penelitian kita perlu memanfaatkan ketiga tipe estimasi populasi seperti pengujian hipotesis, konfidensi interval, dan effect size. Oke, setelah melakukan menganalisis data, hal ketiga yang kita lakukan adalah melaporkan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Jadi ketika para peneliti menyelesaikan pengujian statistik, selanjutnya mereka membuat penyajian hasil dalam bentuk tabel dan angka-angka serta melaporkan hasilnya dalam bentuk diskusi atau pembahasan. Peneliti bisa memasukkan hasil ini ke dalam bagian yang berjudul hasil-hasil penelitian. Nah, beberapa hal mungkin bisa membantu peneliti dalam membuat bagian ini serta membantu memahami isi dari bagian hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, bagian ini sebaiknya menangani atau menanggapi masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian. Pendekatan biasanya digunakan seperti menjawab masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian satu demi satu secara berurutan sesuai dengan apa yang dikemukakan pada bagian awal penelitian. Nah, dalam melaporkan hasil-hasil penelitian, peneliti juga harus mencermati temuan-temuan statistik tanpa mengambil implikasi yang lebih luas atau makna yang lebih luas dari temuan-temuan statistik tersebut. Nah, selanjutnya bagian ini juga mencakup ringkasan dan ketimbang data-data mentah, misalnya skor-skor aktual dari masing-masing individu. Nah, bagian hasil penelitian ini mencakup yang pertama, tabel penyimpulan atau tabel yang menyimpulkan informasi statistik.
Yang kedua, diagram-diagram yang memperlihatkan variabel dan hubungan-hubungannya. Dan yang ketiga itu penjelasan rinci tentang hasil-hasil statistik. Oke, setelah melaporkan hasil penelitian, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil penelitian. Nah, setelah melaporkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian secara rinci, para peneliti mengakhiri penelitian mereka dengan membuat ringkasan temuan-temuan kunci dari penelitian tersebut, mengembangkan penjelasan terhadap hasil-hasil penelitian, mengungkapkan keterbatasan penelitian, dan membuat rekomendasi berkenaan dengan tindak lanjutan penelitian. Jadi, how do you interpret the result? How do we interpret the result? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama akan saya jelaskan membuat keringkasan hasil-hasil utama. Yaitu dalam proses pemberian interpretasi terhadap hasil-hasil penelitian, para peneliti mula-mula membuat keringkasan temuan-temuan utama dan menyajikan implikasi-implikasi umum tentang penelitian untuk sesuatu atau kelompok audiens, seperti itu. Jadi sebuah ringkasan pernyataan yang meninjau ulang konklusi-konklusi utama untuk masing-masing pertanyaan, penelitian atau hipotesis penelitian. Yang selanjutnya, the next, apa yang kita lakukan yaitu menjelaskan kenapa hasil penelitian ini terjadi. Jadi sesudah ringkasan di atas, sesudah ringkasan yang kita berikan atau yang telah kita cantumkan, para peneliti menjelaskan apa adanya kenapa hasil-hasil penelitian mereka itu terjadi. Jadi sering penjelasan ini didasarkan pada prediksi-prediksi yang dibuat berdasarkan suatu teori atau kerangka konseptual yang memberi arah pada perumusan pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis penelitian. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengungkapkan keterbatasan penelitian. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi para peneliti juga mengungkap keterbatasan atau kelemahan-kelemahan dari penelitian mereka yang kemungkinan bisa berpengaruh terhadap hasil-hasil penelitian. Nah, keterbatasan adalah masalah atau kelemahan potensial tentang penelitian yang diidentifikasi oleh si peneliti. Kelemahan-kelemahan ini diungkapkan satu demi satu, dan kelemahan tersebut sering terkait dengan pengukuran variabel yang kurang cermat, mundur atau kurangnya partisipan penelitian, jumlah sampel yang kecil, kesalahan dalam pengukuran, dan faktor-faktor lain yang biasanya terkait dengan pengumpulan dan analisis data. Yang keempat yang perlu kita lakukan untuk menginterpretasikan sebuah hasil dari penelitian yaitu menyarankan penelitian lanjutan. Nah, para peneliti kemudian mengungkapkan juga arah penelitian yang akan datang atas dasar hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada peneliti tersebut. Jadi arah penelitian masa datang adalah saran-saran yang dibuat oleh si peneliti berkenaan dengan penelitian-penelitian lain yang perlu dilakukan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan. Nah, saran-saran tersebut merupakan jembatan terhadap keterbatasan-keterbatasan penelitian dan memberikan arah yang bermanfaat bagi para peneliti baru dan pembaca yang berminat untuk mendalami masalah penelitian yang telah dilakukan atau untuk menerapkan hasil-hasilnya pada praktek-praktek pendidikan, seperti itu. Ya, sekian. Hapus.